Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini yaitu Kak Muhammad Murtado SE serta teman-teman peserta yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Murtado dan teman-teman yang telah hadir. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, selaku Master of Ceremony yang akan membersamai teman-teman sekalian pada malam hari ini. Sebagai pembawa acara pada malam hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah. Yang ketiga, pembacaan CV narasumber. Yang keempat, sesi materi. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, closing statement. Yang ketujuh, penyerahan sertifikat. Yang kedelapan, dokumentasi. Dan yang kesembilan, penutup dan doa. Langsung saja, mari sama-sama kita buka acara webinar pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, memasuki acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Arsyad. Kepadanya dipersilakan. Baik. Bismillah, saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 4 sampai 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, wa bihi ala zalika minasyahidin. Terima kasih kepada Saudara Arsyad. Semoga yang membacanya dan yang mendengarnya mendapat pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Baik, melangkah ke acara selanjutnya. Teman-teman, hari ini kita sangat beruntung sekali karena kita kedatangan narasumber yang sangat Masya Allah sekali, yaitu Kak Muhammad Murtado SE. Izinkan saya untuk membacakan CV-nya. Kak Muhammad Murtado SE merupakan mahasiswa magister di Sakarya University of Applied Science Turki dan alumni Institut Agama Islam Tazkiyah angkatan 2019. Beliau memiliki pengalaman luas di bidang ekonomi Islam, manajemen bisnis syariah, dan wakaf hijau. Dalam dunia profesional, beliau pernah bekerja sebagai manajer operasional dan riset di AXA Firm, di mana ia mengembangkan bisnis berbasis wakaf di sektor peternakan dan pertanian. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman berkarir di PT Bank Syariah Indonesia dan Manulife Indonesia sebagai pemasar asuransi syariah. Beliau juga memiliki segudang prestasi seperti menjadi pembicara di International Conference on Islamic Economic and Finance di Malaysia, penerima YTB Scholarship 2024 dari pemerintah Turki, serta juara berbagai kompetisi nasional, termasuk Olimpiade Ekonomi Islam Temilrek Jabodetabek dan Lomba Esai Nasional. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Untuk teman-teman, silahkan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber hebat kita dan disiapkan pertanyaan terbaik.
karena nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi bersama. Mari kita sambut Kak Muhammad Murtado SE. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Makasih Suci. Suara gue kedengar jelas nggak? Mendengar Kak. Oke, aku izin share screen dulu ya. Mudahan sinyalnya aman nih. Udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, bentar ini belum full screen ya. Iya, berarti. Oke, udah jelas ya. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashkurullahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsirah hatta nakuna ummatan muhtadiyan. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kharajan nas min zamani jahiliyah ila nuril islamil munir. Baik, alhamdulillah ya kita bisa ketemu walaupun online. Gimana kabarnya teman-teman ya? Insya Allah dalam keadaan sehat semua nih. Luar biasa ya kita malmingan bareng nih, malmingan. Ini beberapa juga namanya familiar ya. Ada teman dari pas di pondok dulu, ada teman pas di Taskia, ya alhamdulillah pada hadir. Alhamdulillah uh, kita belajar bareng gitu. Oke, sesuai topik ya. Ya Uh, Allah. alhamdulillah. Ya, dan apa aku juga ini acara Taskia Juara, aku juga dulu di Taskia Juara bahkan bareng Bang Haidar di awal-awal itu pas ngebangun Taskia Juara, cuman habis itu aku lebih banyak di progres waktu itu ya. Oke, hari ini kita bakal bahas apa? Bahas Turki ya, Burslare Scholarship, beasiswa Turki. Oke, kita next. Ya, tadi udah dikenalin sama Mbak MC ya, Mbak Suci. Nama aku Muhammad Murtado. Murtado ya ada O-nya. Nanti kalau nggak ada O-nya bahaya ya. Aku dulu aslinya dari Penajam, Kalimantan Timur. SMP SMA aku di Al Mujahidin. Di Balikpapan di Kalimantan Timur di Pondok ya. Terus juga S1-nya di Taskia jurusan MBS Manajemen Bisnis Syariah. Terus alhamdulillah sekarang lanjut di Sakarya Uigulamale Bilimler Universitesi jurusan International Business Administration. Tapi sekarang lagi di kelas persiapan bahasa, belajar bahasa Turki. Oke, itu sedikit ya singkat. Nah, ini juga sebenarnya udah dibahas kemarin ya kan, why you should study abroad sama Bang Haidar, terus juga sama apa Pak Am kemarin apa terkait peluang-peluang eh, yang bisa di teman-teman kejar gitu kan, apalagi based on riset, apalagi kalau mau kuliah juga gampang tadi kan kemarin tuh kalau mau di Sakarya atau Mandiri atau segala macam sama Mbak Yati juga tadi kalau di sini subuh ya tadi itu Mbak tadi Yati. pagi ya ya Mbak Yati. eh, Mbak Yati. bahasnya Saya apa manja. tentang tolong di mute bentar ya teman-teman apa
Kalau mau nanya bisa sekalian di kolom komentar ya, kita apa teman-teman kalau mau nanya atau apa tentang gimana meraih mimpi gitu ya kan. Nah, sebelum kita masuk ke beasiswa ya kan, ke beasiswa S2 apa gitu kan, pertama tentukan dulu tujuan teman-teman gitu ya kan. Jangan mentang-mentang biasanya aduh gabut dikit nih S2 aja lah gitu ya kan, atau nggak tahan ditanya lagi apa sekarang kuliah, apa kerja atau apa gitu kan, nggak tahan sama omongan itu, udahlah kita apa ambil S2 aja gitu ya. Nggak kayak gitu konsepnya ya teman-teman. Jadi betul-betul harus punya tujuan gitu, entah itu mau jadi akademisi, mau jadi pebisnis, mau jadi apa, harus punya tujuan gitu ya. Hidup harus punya tujuan. Hidup kalau nggak punya tujuan nanti kemana-mana gitu ya, arahnya kurang jelas gitu. Jadi tentuin dulu tujuan mau apa gitu. Mau jadi akademisi ya berarti cepat-cepat jalur akademisi. Mau jadi pebisnis berarti kan jalurnya beda. Mau jadi yang lain ya profesional berarti cari pekerjaan yang mendukung apa jalur teman-teman sebagai profesional gitu. Oke, jadi milikilah tujuan dulu. Jadi jangan asal gabut, asal apa S2 gitu ya kan. Harus punya tujuan. Oke, dan ini juga udah dibahas ya. Ya udah, saya juga apalagi namanya termasuk orang yang menyarankan ayo gitu kita keluar. Ayo entah itu teman-teman buat kerja, entah itu teman-teman buat belajar ya. Saya juga ngikutin apa sunnahnya orang-orang besar ya. Kalau kita ngelihat orang-orang besar kayak B.J. Habibie, terus Najwa Shihab, Pak Erick Thohir, terus Pak Sandiaga Uno, orang-orang besar di Indonesia walaupun nggak semua, rata-rata itu pernah ke luar atau studi di luar gitu. Contohnya juga ya di apa lagi namanya, founder Taskia ya, guru kita semua, Pak Syafi Antonia juga belajarnya di luar negeri gitu. Ya, dan juga kalau dilihat-lihat Indonesia itu termasuk belum banyak tapi belum terlalu banyak yang keluar ya. Dan insya Allah itu nanti jadi duta-duta eh, apa, bukan duta sampo ya, duta duta Indonesia gitu di luar. Oh, ngenalin Indonesia, oh adalah orang Indonesia, kadang nggak tahu gitu mereka Indonesia negeri mana gitu ya kan. Jadi nggak cuman terkenal di sosmed aja ya, netizen Indonesia yang luar biasa gitu. Oke, let's go bro. Juga ada premis yang bilang kayak gini, ikan kalau hanya di dalam laut tidak akan mempunyai nilai. Kayu kalau eh, cuman di dalam hutan nggak akan mempunyai nilai. Emas, perak, permata juga kalau misalkan di dalam tanah aja kita nggak tahu nilai tersebut. Ya gitu juga kita. Kadang kita harus keluar dulu gitu, keluar dulu baru terlihat oh ini ada nilainya gitu. Oh ini lebih ini gitu. Kadang seperti itu. Eh, atau biasanya kita kenal keluar dari zona nyaman gitu, ya kan. Tapi ada lagi tuh bantahan dari kita, apalagi yang Gen Z gitu kan. Gimana caranya memperluas zona nyaman gitu, luar biasa gitu. Ya ada plus minusnya gimana tergantung orangnya menanggapi gitu. Sama biasanya juga kalau kita keluar ya kan, apalagi kalau jauh, contohnya misalkan ya, mungkin nggak semuanya. Kalau deket dimarah-marahin gitu ya kan, marah bertengkar atau apa, tapi pas sudah jauh suka sayang gitu kan, sayang nggak suka marah-marah segala macam gitu. Sama juga biasanya apa kalau kita jauh biasanya lebih peduli gitu, lebih aware, entah itu dari segi apa pengetahuan atau apa, nanti pas ditanya oh Indonesia itu gimana sih, negara apa, ada apa aja, luasnya berapa, apa bahasanya apa, teman-teman nanti lebih aware. Oh, oh iya ternyata tentang Indonesia sendiri pun aku juga belum banyak tahu gitu. Oke itu sekilas ya. Sama ya kita harus melihat dari kacamata yang lebih luas gitu. Alhamdulillah pasti banyak ketemu orang yang berbeda gitu kan. Kapan lagi ngerasain jadi bule gitu ya kan. Di luar kalian apa lagi namanya? Jadi bule kalau di luar tuh ya. Apalagi kalau di, tapi kalau di daerah sini nggak terlalu karena orang Indonesianya lumayan lumayan banyak gitu. Ya eh, begitu lewat diliatin gitu kan, jadi bule ya. Kapan lagi punya kesempatan tersebut, salah satunya. Dan tadi yang paling penting, kadang kita bisa melihat ya apa yang dari kacamata yang lebih besar gitu. Sama juga bisa mengklarifikasi yang waktu itu cuman meraba-raba, cuman dapat infonya oh ternyata tahu. Contohnya misalkan ada yang bilang waktu itu sempat viral apa, kuburan Ataturk
bau busuk segala macam, ternyata enggak gitu ya teman-teman di sana. Tapi nggak tahu ya kalau dulu. Tapi pas ke sana nggak ada gitu. Contohnya seperti itu atau hal-hal yang lain gitu. Kita bisa mengklarifikasi hal-hal tersebut. Oke, kita kembali ke laptop ya, ke topik. Kita akan bahas terkait apa itu beasiswa YTB. Itu banyak banget ya teman-teman. Entah itu beasiswa SMA, SMP, sekarang juga udah ada kan, beasiswa pesantren, S1, S2, S3, ya banyak banget. Cuman kadang kita malas nyari gitu ya kan. Padahal eh, banyak banget benefit yang bisa didapat dari beasiswa. Selain beasiswa YTB kemarin juga sempat di-spill sama Bang Haider ya kan, ada ya kayak yang mau ke Korea, ada Global Korean Scholarship, ada apa Saudi juga ada apa namanya itu, saya lupa. Terus ada Taiwan, Romania, LPDP segala macam, bahkan di dalam negeri juga ada. Nah, tapi kita untuk sesi kali ini bahas yang beasiswa YTB karena saya juga dapatnya yang ini aja gitu. Oke, apa itu beasiswa YTB? Mungkin di room udah ada yang pernah daftar YTB mungkin ya, atau jadi kita, atau yang belum juga, jadi kita secara umum gitu. Apa itu beasiswa YTB? Ini beasiswa dari pemerintah Turki ya. YTB itu sebenarnya kepanjangan dari Yurtdesche Turkler ve Akraba Toplulukler Baskarle ya. Panjang YTB ya, YTB atau biasa tinggal dibilang Turkiye Burslare, beasiswa Turki gitu, simpel. Ini dari beasiswa dari pemerintah Turki, khususnya tadi itu ya Kementerian YTB tadi itu. Nah, ini apa aja yang didapat gitu, beasiswa apa ya kan? Eh, Memang dia agak beda dari yang lain gitu. Contohnya, bentar ini kelihatan. Contohnya, pertama biasanya kalau LPDP atau yang lain kita nyari kampusnya dulu nih, dapat LOA atau apa. Kalau di YTB itu enggak, kita nanti milih dan nanti langsung dapat penempatan uh, dari YTB-nya langsung gitu. Terus dapat apa lagi? Semua semua apa perkuliahan gratis, visa juga alhamdulillah dibayarin. Terus bulanan dapat nih teman-teman, S1 dapat 3.500 tele atau sekarang itu rupiah sekitar 1.800.000, 1.800.000 mungkin ya. Yang master 5.000 tele itu sekitar 2 juta, 2 juta sampai 2.500.000 lah kira-kira. PhD sekitar 3 juta. Dan ini tiap tahun insya Allah naik gitu ya. Tahun depan aja, ini Desember, bentar lagi Januari, katanya sih naik bahkan bisa 2 kali lipat karena Turki inflasi ya. Tapi itu alhamdulillah aman banget ya. Maksudnya kalau nggak macam-macam dan nggak di kota besar itu insya Allah cukup dan bahkan bisa nabung gitu. Accommodation juga ditanggung, tempat tinggal ya di asrama itu juga dapat makan. Kalau untuk S1 4 sampai 4 5 tahun, 4 sampai 5 tahun itu di asrama terus. Kalau yang S2 itu wajib asrama setahun aja. Habis itu nanti boleh lanjut, boleh cari tempat tinggal. Nanti dapat tambahan juga buat biaya tempat tinggal. Terus dapat apa lagi? Eh, Kursus bahasa Turki ya, kurang lebih 8 bulan. Nah, itu bagus banget buat teman-teman yang mau belajar nambah satu bahasa ya. Apalagi sama kayak di Indo, mungkin kurang lebih di sini bahasa Inggris, apalagi di kota-kota yang nggak besar, nggak kepake gitu bahasa Inggris. Karena mereka ya pakai bahasa Turki gitu. Nah, penting banget ya, minimal nanti bisa jadi translator lah gitu ya. Sama apalagi kalau urusan bisnis lebih gampang bisa kalau bisa apa bahasanya sama gitu, bisa bahasa mereka gitu. Terus ada dapat asuransi, asuransi kesehatan, dan ini dapat informasinya sih yang kelas 1 gitu. Jadi yang terbaik lah, kalau sakit atau apa, bahkan cuma periksa kesehatan atau periksa gigi atau apa bisa gitu. Cuman kalau saya masih baru jadi masih ngurus, nanti juga pengen nyoba. Dan dapat tiket sekali berangkat, sekali pulang pasti sudah gitu ya. Ada macam-macam juga beasiswa yang Saudi itu bahkan dapat eh, apa, dapat setahun sekali juga dapat ya, kalau nggak salah itu yang Saudi ya. Tapi kalau Turki sekali berangkat dari Jakarta ya, sama sekali pulang.
Itu lumayan tuh kalau dihitung-hitung kemarin itu biaya Turkish Airlines itu sekitar 11 juta atau berapa gitu, lumayan ya teman-teman. Jadi itu termasuk eh, ya bagus banget gitu. Terus Turki juga bukanya bukan cuma untuk Indonesia aja, dia open ke 162 negara lain, terus tiap tahun juga meningkat yang ikut, dan apalagi yang paling rame yang ikut orang-orang Indonesia gitu. Yang daftar tuh sekitar per tahun belasan ribu kalau dari infonya, tapi nggak tahu spesifiknya berapa, belasan ribu. Terus nanti diambil sekitar sampai tahap berkas 300-an orang kurang lebih tiap tahun, dan nanti dipotong lagi buat apa seleksi lagi, diambil sekitar tiap tahun itu 180 sampai 100. Tahun ini yang keterima sekitar 100-an. Itu lumayan banyak lah insya Allah. Itu S1 sampai S3 tapi. Berapa persentasenya? Biasanya sekitar 40, 40, 20%. S1 40, S2 40, S3 sekitar 20% gitu. Dan insya Allah gitu 100, ya bisalah teman-teman satu di apa termasuk dari 100 tersebut gitu. Itu kalau menurut saya termasuk besar peluangnya gitu. Oke, kita lanjut. Sebentar agak ngelag ya. Nah ini kriterianya apa aja ya? Dan Turki Burslar ini termasuk yang nggak ribet ya, maksudnya nggak ribet dan nggak persyaratannya nggak terlalu macam-macam gitu. Minimum IPK berapa bang gitu ya kan? Kalau untuk S1 nilainya sekitar 70%, nilai SMA itu pakai apa biasanya tuh? Kalau untuk S2 75%, berarti kan IPK kita 4, berarti minimal 3 gitu. Kecuali yang di jurusan kesehatan 90% dari nilai. Terus umur berapa maksimal? S1 21, S2 maksimal 30, di bawah 30, PhD di bawah 35 atau di bawah ya. Nah, ini juga gampang ya, syaratnya yang bisa dan nggak bisa terdaftar jadi warga negara di semua negara kecuali di apa warga negara Turki. Terus juga udah lulus atau bakal lulus tahun ini gitu. Ya kayak Yati kemarin kan dia eh, udah daftar duluan pakai SKL, alhamdulillah lolos dan apa, nggak ikuti sudah malah di Turki gitu ya kan. Jadi teman-teman yang baru mau lulus juga bisa daftar gitu. Oke, terus yang nggak bisa siapa? Yang warga negara Turki atau yang hilang kewarganegaraan Turkinya, terus kalau udah terdaftar di Univ Turki nggak bisa ya. Simple ya teman-teman, nggak ribet kan kadang apalagi biasanya kalau pekerjaan dan lain-lain dan beasiswa lain kadang macam-macam yang diminta ya. Nyari yang spek luar biasa. Oke, kita lanjut. Nah, ini timelinenya application calendar memang termasuk yang cukup lama ya dia, dan ini sekitar berapa lagi? 1 bulanan lebih, bisa 2 bulan teman-teman bisa nyiapin. Dia biasanya sama ya tiap tahun itu timelinenya paling beda-beda dikit. Bukanya dari kapan? Dari Januari tanggal 10 sampai Februari tanggal 20. Masih ada waktu buat ngisi. Ya, tapi memang dia timelinenya lama. Sampai benar-benar berangkat itu sekitar 8 bulanan ya. Jadi kalau bisa sambil ngapain gitu, entah sambil kerja atau sambil planning atau biasa apa bagusnya punya alternatif lain. Jadi jangan cuma daftar apa satu aja. Dan yang paling penting juga harus punya IELTS ya teman-teman, IELTS. Sama juga tadi bahas apa ke luar negeri, penting banget harus punya paspor ya teman-teman. Supaya jadi warga negara dunia, awal mulanya harus punya paspor ya. Nanti mana tahu tiba-tiba ada yang manggil suruh umroh atau apa, tapi ternyata paspor belum bikin kan, ribet nanti. Istilahnya bisa mempermudah gitu. Jadi supaya teman-teman mau go global, bikin paspor dulu ya. Oke, kita lanjut tadi. Nah, apa
dia sekitar 8 bulan ya, 8 bulanan. Nunggunya pun dari berkas ke interview, dari interview ke ini, tapi yang dekat dia waktu pengumuman dan keberangkatan tuh cuma sekitar sebulan 2 bulan. Oke, kita lanjut. Nah, tahapannya apa aja? Sebenarnya cuma 2 ya, atau 3. Itu yang pertama seleksi berkas, yang kedua interview, ketiga berangkat gitu. Cuman berkas dan interview. Tapi yang lumayan ininya adalah apalagi tadi nunggunya dari upload sampai pengumuman berkasnya sekitar 3 bulan. Nah, dari tadi belasan ribu dari berkas dari seleksi berkas langsung dipotong tuh tinggal cuma 300. Nah, makanya teman-teman harus benar-benar ngisinya gitu. Jadi seleksi pertama itu seleksi niat dulu ya, mau ngisi atau enggak. Yang kedua, ya tadi ternyata dari berapa belas ribu itu diambil 300, dan pas sudah masuk interview itu udah lumayan, ya tinggal meyakinkan yang mau ngasih beasiswa gitu ya kan. Udah lumayan besar peluangnya untuk lolos. Nah itu. Nah bedanya lagi kalau S2 S3 cukup pakai proposal riset di interview, tapi yang di S1 butuh nanti pas interview ada sekalian tes tertulis namanya TR-YOS. TR-YOS itu kayak ya tes dasar ya, hitung-hitungan sama bahasa Inggris atau apa gitu ya. Itu untuk yang S1. Oke, kita next. Nah, ini ya, 5 langkah mudah ya. Ini salah satu memang Turki Burslare yang nggak begitu ribet ya dibanding saya juga waktu itu sempat nyari-nyari beasiswa, sempat daftar-daftar. Memang ya tapi tetap riwah sih kalau apalagi kalau belum pernah apply gitu kan. Tapi kalau yang udah pernah apply di beasiswa lain, alhamdulillah eh, tinggal disesuaikan gampang lah insya Allah. Ini cuman nanti teman-teman bikin akun, terus upload semua dokumen-dokumen, terus juga apa tentang prestasi teman-teman, kegiatan-kegiatan sebelumnya, terus juga nanti itu yang ketiga milih universitas, terus juga jurusannya apa, terus tulis motivation letter ya, motivasinya apa, perencanaannya ke depan dan segala macam. Terus dia approve. Nggak begitu ribet, insya Allah Turki Burslare. Nah, lebih detail itu ada apa? Nah, isinya itu ada yang pertama personal and family information. Nah, ini di sini teman-teman ya biasa ya, biodata di apa informasi diri, lahir di mana, tinggal di mana, sama informasi keluarga. Nah, ini juga nanti di apa teman-teman ngasih tahu kerjaan orang tua, bahkan penghasilan. Dan disclaimer kalau untuk Turki Berselare, beasiswanya bukan cuman untuk yang tidak mampu. Jadi yang mampu pun juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman jangan terlalu mention eh, saya kurang apa istilahnya secara ekonomi segala macam. Jadi itu nggak perlu. Tapi ya terserah teman-teman kalau mau ngasih tahu segala macam. Tapi tadi itu memang dia di open untuk yang mampu dan kurang mampu gitu. Dan hobi juga di situ apa teman-teman ditanya hobi dan kemampuan khusus, punya kemampuan khusus apa gitu. Kalau aku kemarin ngisinya hobi panahan ya, panahan terus apalagi memang Turki juga panahannya luar biasa ya, Turki Usmani segala macam. Terus teman-teman yang bisa masak, bisa apa tulis aja di situ. Apalagi yang punya dekat sama apa kebudayaan budayanya persuku atau apa gitu, bisa nari, bisa apa, bisa masak apa, itu boleh banget supaya menarik mereka karena dia juga ada nilai budayanya di situ. Oke, education and academic qualification. Nah, itu nanti teman-teman upload tadi. Nanti ditanya SMP, kalau nggak salah nggak wajib SMP, SMA, nilai-nilai, berkas-berkas. Yang S1 juga kemarin SKL boleh, ya kan? Eh, Sama kalau teman-teman punya IELTS, ya kalau punya IELTS boleh juga tapi kemarin saya nggak ada, jadi nggak apa-apa juga. Tapi kalau ada bisa.
Dan itu kalau punya IELTS dan nilainya tinggi, bisa juga daftar yang namanya merit scholarship, itu bisa dapat eh, bulanan double ya. Alhamdulillah itu luar biasa tuh. Academic qualification, terus apalagi preference. Nah, nanti teman-teman diminta milih maksimal 12 kampus dan jurusan. Jadi boleh milih. Tapi nanti itu opsinya terbatas di teman-teman jurusan apa. Kalau yang S2 ya, kalau S1 kalau nggak salah bebas boleh kemana aja. Asal kecuali yang kedokteran atau apa gitu kalau nggak salah harus IPA. Yang S2 nanti misalkan jurusan apa, tetap bisa agak linear kemana-mana tapi nggak terlalu jauh. Dan yang kemarin keterima itu lumayan macam-macam ya teman-teman. Bahkan ada yang kedokteran kemarin, ada yang musikologi, ada yang hubungan internasional, ekonomi Islam, bisnis, macam-macam. Jadi semua bisa daftar, apalagi yang S1 gitu. Jurusan apa? Jurusan pertanian apa? Ada semua gitu. Oke, terus juga nanti teman-teman jelasin di situ kegiatan sosial pernah apa, ikut voluntary apa, detail, dan itu bahasa Inggris ya teman-teman. Juga work experience, pernah magang di mana, pernah kerja di mana. Turki experience ini kalau nggak salah kemarin punya keluarga di Turki nggak, punya keluarga panitia nggak, ada pernah ke Turki nggak, itu sebenarnya simpel kalau yang itu. Oke, kita lanjut. Nah, nanti ada apa lagi? Ini yang penting juga ya, ada letter of intent atau model-model kayak motivation letter gitu ya. Isinya apa aja ya, nanti disuruh jelasin secara singkat, ada batas 300 300 kata atau berapa gitu. Background kemarin pas di pendidikan tuh kayak gimana secara akademik dan sosial, terus juga kenapa milih Turki, terus juga gimana planning ke depan. Kalau waktu itu ngisinya apa aja kemarin itu ya. Ya kurang lebih kemarin karena relate sama pendidikan, di progres, di FOSE juga kemarin, terus bilang pernah sering ikut-ikut lomba, conference, terus ngisi seminar, bangun-bangun usaha kecil-kecilan, terus minatnya ke wakaf, minatnya tentang lingkungan, terus juga planning kemarin itu planning ke depannya seperti apa, mau ngebangun daerah khususnya di KN segala macam. Iya, itu kemarin. Sama, nah ini juga nggak kalah penting, recommendation letter ini juga teman-teman minta sendiri, cari sendiri ya, maksimal itu dua surat rekomendasi. Kalau aku kemarin mintanya sama yang di Taskia pasti tahu, sama Madam Ani ya kan, beliau uh, guru besar ya kan, profesor dan luar biasa banget di ekonomi syariah, akuntansi syariah. Sama kemarin saya mintanya ke uh, apa atasan pas kerja kemarin di Aksafam, praktisi di wakaf lah, di Green Wakaf gitu. Sama alhamdulillah kemarin di luar itu juga dapat rekomendasi sama dosen Turki gitu, ketemu pas di conference. Teman-teman bisa, itu modelnya gimana cara minta surat rekomendasi, itu boleh tadi kayak Madam, beliau udah ada nyiapin, punya template, jadi kita bisa tinggal tinggal minta, nanti disesuaikan nama kampusnya apa segala macam, atau bisa juga teman-teman beberapa dosen kita yang bikinin gitu kan, terus nanti beliau tinggal tanda tangan macam-macam, tapi bagusnya sih dari mereka yang ngisi gitu, jadi lebih pas gitu. Oke, terus yang S2 ada riset plan ya, ini penting banget juga, biar nanti dilihat teman-teman ini sebenarnya arahnya menulis apa gitu. Sebenarnya nanti boleh ganti juga, tapi ini bisa jadi gambaran teman-teman mau ngapain gitu. Dan biasanya sih bagus yang tetap ada relevansinya sama eh, Turki Indonesia gitu. Sama apalagi kalau dalam bentuk rekomendasi atau ternyata punya riset yang terhubung erat sama Turki dan memang harus dilakukan di sini atau seperti apa gitu. Kalau aku kemarin bahasnya tentang wakaf hijau, green wakaf, dan juga ketahanan pangan dan bahas climate change juga kemarin. Nah, ini juga ya, jadi YTB itu ada kerjasama juga sama yang sama sama instansi lain, ada nama foundation sama ASEAN.
Nah, jadi teman-teman nanti kalau ngisi websitenya, usahakan juga checklist yang ini. Jadi nanti begitu YTB misalkan gak keterima, nanti dia bakal dimasukin ke list yang ini gitu. Bisa aja nanti lolosnya ternyata yang ini gitu. Sama aja, semua di cover, cuman beda sponsor aja gitu. Ya boleh banget. Ya, nanti jangan lupa di checklist tuh. Oke, habis itu ada tambahan. Dia ngasih kolom buat teman-teman ada yang mau disampaikan apa gitu, yang belum jelas atau apa. Kalau aku waktu itu ngisinya terkait apa kemarin itu ya, buat apa planning di Turki, pengen ikut apa kemarin itu, pengen ikut panahan Turki, terus juga aktif di apa acara-acara kebudayaan gitu-gitu kemarin. Sama pengen lulus lulus tepat waktu dan segala macam gitu. Itu boleh nanti kita lebih detail atau pas teman-teman udah nulis boleh sambil kok. Nah, ini juga ya, biasanya luar biasanya kita kadang gak mau nyari gitu, padahal gampang tinggal beasiswa Turki gitu ya kan. Di sini semua lengkap ya teman-teman. Turkiye burslari.gov.tr ya. Apalagi sekarang kita bisa nanya Bang ChatGPT ya, apa aja bisa ditanyakan ke beliau gitu. Jadi bahkan bisa langsung klasifikasi apa tuh beasiswa beasiswa apa beasiswa di negara mana dengan tanpa persyaratan ini bahkan dia bisa ngasih ini tuh apa tuh tabel yang tabel dengan jelas gitu ya kan. Oke, mungkin kita sambil lihat ininya ya apa kita coba buka biar teman-teman ini di sana alhamdulillah informasinya lengkap. Mana nih? Nah, ini dia. Ya, saya juga banyak ngambilnya dari sini yang tadi. Turkiye Burslari. Nah, ini tuh kenapa kriteria aplikasi kalender kurang lebih sama ya. Nah, ini terus nah di sini nanti bikin aplikasinya kalau nggak salah ada konfirmasi email terus nanti bentukannya jadi seperti ini. Coba kita lihat ya. Habis bikin email atau udah ada yang berapa kali daftar ya. Ini kita coba ya. Nanti kalau udah login terus ngisinya. Ini masih kelihatan kan teman-teman, Mbak Moderator? Masih Kak. Oke. Bentar ini nanti. Nah, ini masih bahasa Turki ya. Coba kita lihat. Nah, ini data diri, data keluarga, data harus dilengkapin semua. Nah, ini dia informasi diri, keluarga, kon- informasi kontak, pendidikan, bahasa bisa bahasa apa aja, pekerjaan. Ini yang tadi IELTS atau yang lain-lain. Tapi ada beberapa yang nggak wajib. Social activities. Ini baru halaman satu ya teman-teman. Nanti kalau berikutnya yang tadi itu, ini udah nggak bisa kelihatan sih. Kalau yang halaman berikutnya itu nanti ngisi yang tadi apa surat rekomendasi, letter of intent, proposal riset itu nanti di halaman berikutnya. Nah, nanti teman ngisi di sini dan bisa dicicil satu-satu gitu ya kan. Update dan bahasa Inggris ya usahakan bahasa Inggris ngisinya. Jadi mereka lebih paham gitu. Sebenarnya bahasa Indo bisa tapi jangan bahasa Inggris kalau bisa. Ya tinggal ditranslate juga bisa gitu. Kurang lebih kayak gini. Nah, nanti kalau udah kepilih nanti berubah nih jadi lebih berwarna ya teman-teman. Nah, ini informasi nanti apa lagi namanya? Dapat penempatan universitas di mana, asramanya di mana, dapat kelas persiapan bahasanya di mana, eh, asuransinya kayak gimana, mau pokoknya informasinya di sini. Bulanan dapat berapa dan segala macam. Atau kalau mau request sesuatu juga bisa mau pindah apa segala macam, tapi
kabarnya sih belum apa, saya juga belum pernah nyoba. Oke, kurang lebih ya. Kita lanjut ke slide. Teman-teman bisa cek tadi di websitenya dan bisa kalau perlu langsung email email ke YTB-nya langsung juga bisa. Atau tanya ke saya juga boleh. Kalau ada yang kurang jelas. Tapi di website insya Allah udah aman gitu. Paling lebih ke gimana nulis. Ya. Oke lanjut. Takut ntar kelamaan ya. Kita lanjut ke yang penting. Tips and trick ya. Tips and trick. Oke, yang pertama dan ini penting banget ya teman-teman, entah itu dalam kehidupan, dalam dalam beragama, dalam ujian, apa belajar ya perlu banget punya mentor. Kenapa? Ya, udah mereka punya kapasitas di hal itu. Mereka melihat apa yang gak kita lihat gitu. Kadang ya kita ternyata kita cuma ngelihatnya sampai sini. Oh, mereka lebih tahu karena mereka udah duluan gitu. Mereka udah duluan, bahkan mereka mungkin kadang ngasih tahu belajar dari kesalahan mereka. Oh, ternyata saya dulu nggak ngambil ini, padahal bagus. Kenapa nggak ngambil? Kamu kamu coba apa jalur yang ini gitu, ya kan? Mentor itu penting banget teman-teman ya. Dan tadi Turki Burslare kan bukan cuma untuk yang tadi aja apa ekonomi Islam aja atau apa semua jurusan gitu. Jadi apa teman-teman bisa konsultasikan apalagi kalau mentornya profesor atau dokter atau apa mereka punya keilmuan yang bagus di situ ya kan daripada teman-teman mikir sendiri mending mending minta bantuan mereka gitu. Maksudnya tapi jangan semua mereka yang ini cuman mungkin kayak topik apa yang perlu dibahas atau apa gitu. Itu perlu banget mentor gitu. Dan mungkin kayak tadi juga ya apa saya mau jadi ini mau jadi akademisi bisnis apa arah apa jalurnya lewat mana gitu ya kan itu bisa ditanya ya jalur perencanaan itu penting banget gitu jadi nggak sekedarnya aja salah jalan gitu ya jadi harus punya mentor dan punya perencanaan yang bagus gitu ya oke itu dia sama untuk planning ya memang karena apa jujurnya memang banyak beasiswa LPDP, Turki Burs Lari atau apa itu juga butuh biaya ya teman-teman. Jadi walaupun judulnya beasiswa, tetap teman-teman ada persiapan pasti sama tadi juga udah dijelasin kan ada ngurus berkas atau apa. Tapi alhamdulillah banget kalau udah lulus atau dan juga YTB termasuk yang istilahnya nggak perlu banyak macam-macam gitu ya kan IELTS nggak perlu ya kan IELTS saja berapa sekitar daftar 3 jutaan dan segala macam ya paling nanti ribetnya di apa tadi cuman di apa pergi interview atau pergi ke Jakartanya ya insya Allah ringan banget gitu apalagi dengar cerita teman-teman yang mandiri di sini waduh luar biasa tuh macam-macam uh, bayar-bayar gitu kan oke jadi teman-teman di planning dan gak harus ya maksudnya semua punya waktunya gitu. Jadi memang nggak harus langsung lanjut, ya kan? Bisa sambil kerja dulu, apalagi tadi timelinenya banyak, bisa sambil daftar yang lain juga, ya. Semua punya waktunya masing-masing, punya starting point yang beda-beda gitu. Jadi jangan juga terlalu maksain. Dan biasanya tadi itu eh, apa keberuntungan itu katanya nggak ada ya. Yang ada itu kesempatan ketemu sama kesiapan. Jadi memang kadang kita bisa jadi belum dikasih karena belum siap gitu. Mungkin ya bisa jadi gitu. Kita nggak tahu. Tapi tadi itu miliki mentor dan harus punya planning yang baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini penting juga ya dalam menulis apapun nanti di tempat teman-teman apa istilahnya mau daftar LPDP atau yang lain kunanta gitu. Jadi diri sendiri. Mungkin bisa jadi apa tadi ada mentor, ada ikut kelas apa, tapi tetap jadi diri sendiri gitu teman-teman ya jangan memposisikan orang jadi orang lain gitu kita ikutin
plek banget gitu sesuai template mereka. Kalau menurut saya jangan gitu. Jadi ya udah jadi diri kita sendiri aja kayak gimana dan ngikutin saran-saran mereka apa yang kurang pas, apa yang nggak dilirik, apa yang nah, tetap jadi diri sendiri gitu. Sama yang penting adalah unik gitu. Kan tadi dari berapa ribu ya dari belasan ribu supaya di notice itu ya butuh feel gitu ya kan. Teman-teman baca, oh ini bagus nih tulisan saya gitu kan, atau ada juga yang buka jasa proofreading atau apa gitu-gitu, atau boleh juga konsul nggak apa-apa ke saya juga bisa, tapi ya tadi yang nggak jamin juga lolos atau segala macam, tapi bisa tadi jadi diri sendiri dan ya harus unik gitu. Kalau bisa jangan yang apa tuh biasa template banget gitu. Jadi diri sendiri aja gitu, jangan dibuat-buat, jangan bohong apalagi ya. Oke, lanjut. Ini kita punya waktu berapa Mbak Moderator? Aman ya? Insya Allah aman, Kak. Oke, oke. Kita lanjut. Nah, ini rekam jejak ya. Penting banget ya teman-teman. Jadi waktu itu sempat kepikiran, untungnya nggak terjadi gitu. Jadi jangan mikirnya udahlah, aku lulus dulu baru mikir S2. Maksudnya baru mikir persiapan eh, apa persiapan S2-nya seperti apa. Itu salah besar ya teman-teman. Jadi persiapannya ya teman-teman pas masih di S1 itu juga masuk persiapan ya. Kalau nanti pas sudah lulus ternyata pas S1 nggak ngapa-ngapain, nanti mau nulis apa gitu di esainya ya kan? Susah nanti ngisinya. Apalagi saya ngelihatnya orang-orang yang keterima beasiswa biasanya tuh luar biasa gitu. Jadi ya jangan eh, dari sekarang mikirin itu ya. Apa apa nih yang kalau bisa dan bangun kalau bisa spesifik gitu fokus kemana ya kan, ya udah eh, ke penulisannya ke arah sana atau ikut organisasi atau apa yang sejalan gitu kalau bisa ya, jadi bangun rekam jejak yang baik, apalagi yang riset-riset itu ini banget apa ya di lirik banget, apa yang punya tulisan banyak apa itu insya Allah gampang dilirik sama YTB gitu. Sama terkait rekam jejak juga, aku nggak tahu dia ini bakal jadi penilaian banget atau enggak, tapi bisa jadi bahan pertimbangan ya. Salah satunya adalah rekam jejak digital gitu teman-teman. Kalau bisa dirapiin gitu Instagram atau LinkedIn-nya ya kan. Jadi apalagi yang punya follower banyak misalkan ya. Dan yang paling penting itu jangan sampai uh, kayak ada di Instagram unsur sara ya kan. Nanti juga ngeliat oh ini secara ini aja nggak baik gitu di apa di digital, nanti kalau di sini kayak gimana bisa apa itu nge-share info yang buruk-buruk di negara sini atau apa segala macam gitu, hindarin gitu dan dirapiin apa kalau bisa kelihatannya bagus lah gitu, apalagi di LinkedIn dan di mungkin Instagram atau apa, minimal rapi atau nggak ada tadi sara sara berbau sara atau yang lain, rekam jejak. Dan yang apa yang nggak punya track record pun jangan berkecil hati ya gitu teman-teman. Penyakitnya yang punya macam-macam itu segudang prestasi itu kadang mereka bingung mau nulis apa di dalamnya gitu. Udah banyak banget ini. Nah yang nggak punya ya kalau bisa masa nggak ada sih, cari lagi dulu pernah magang di mana, pernah ikut seminar apa, cari-cari. Nah yang nggak ya apalagi namanya yang mungkin minim prestasi juga jangan tadi apa bukan berarti nggak bisa, tapi gimana berarti nyari apa yang kemarin pernah gitu, dihubungin, bangun narasi yang bagus, ya kan? Insya Allah itu juga bisa. Atau misalkan, aduh masih telat nih, tapi masih ada waktu, berapa bulan aku coba ikut ini, ikut ini, buat ngisi gitu. Bisa ya. Jadi gimana ngebangun narasinya kalau yang mungkin nggak terlalu banyak di prestasi. Bisa insya Allah. Oke, kita lanjut. Nah ini juga penting banget ya, sesuai jelas dan tepat gitu. Apalagi kita sekarang kurang baca gitu, ngisi-ngisi aja. Ya ini penting banget teman-teman ya. Kalau apapun mau ikut lomba, mau ikut apa, baca bukletnya, baca pertanyaannya, ujian juga ya kan.
contoh pertanyaannya apa? Gimana kabarmu? Oh iya, aku ikut ini. Padahal ditanya kabar gitu ya kan. Nah, jadi harus sesuai apa yang ditanyain, apa yang dijawab gitu. Kalau perlu apa? Dia bilang berikan satu contoh, kasihnya satu juga gitu. Sesuai, jelas dan tepat. Jadi jangan terlalu kemana-mana juga kadang apa eh, nanti malah bingung yang baca ini orangnya kayak gimana ini apa macam-macam gitu kan. Jadi kalau bisa baca betul-betul YTB ini maunya apa, dia bergerak di mana, kenapa dia ngasih beasiswa, nah baru isi sesuai itu gitu. Nah, salah satu yang paling mereka notice itu salah satunya ekonomi, politik, dan budaya. Ya, jadi bukan cuman akademis aja. Bahkan kalau secara ini ya apa contoh kayak politiknya gitu ya, kalau saya lihat dia melirik mungkin aktivis-aktivis gitu kan yang berpotensi mungkin jadi influencer di negaranya atau berpotensi jadi pemimpin masa depan. Nah, itu juga bakal dipilih gitu. Mungkin secara akademik gak terlalu, tapi secara yang tadi oke gitu. Secara politik ya mereka pasti mau juga. Wah, lumayan nih kalau nanti dapat eh, hasil dari apa istilahnya punya pernah dia kasih beasiswa jadi gubernur jadi apa gitu kan bisa bahasa Turki lagi orangnya gitu kan. Itu jadi secara politik budaya juga oh ternyata teman-teman punya apa yang bisa atau mau mempelajari apa di Turki budaya apa yang mau dicari atau mau di-share ke mereka atau apa punya kemampuan apa di tadi kan oh bisa bikin apa eh, oh bisa apa alat musik apa itu ditulis aja gitu teman-teman. Secara ekonomi juga ada hubungannya tadi kan. Ternyata proposal risetnya tentang apa ini kan bisa berdampak apa itu juga penting banget ya. Ekonomi, politik, dan budaya. Jadi kalau bisa nulisnya juga sekitar itu gitu. Sesuai, jelas, dan tepat. Dan jangan juga terlalu pakai bahasa yang usahakan eh, agak tinggi tapi jangan terlalu ketinggian nanti malah kayak ini apa sih gitu ya kan. Kalau bisa jelas dan nggak terlalu sulit untuk dipahami gitu. Oke, next. Nah, ini dia ini penting juga ya. Silaturahim, the power of orang dalam ya teman-teman. Ya eh, hadis Nabi juga ngejelasin eh bentar ini itu nanti eh, kita apa lagi namanya Em, silaturahim barang siapa yang menyambung silaturahim insya Allah dipanjangkan umurnya dan rizkinya lebih banyak gitu. Oke dan alhamdulillah juga waktu itu saya sering nyambung silaturahim gitu. Entah itu pas di organisasi, di progres ya, dan itu biasanya jadi bahan pertimbangan juga teman-teman. Oh dia punya apa lagi namanya, punya keterkaitan sama organisasi apa, atau apa pernah di mana, pernah gabung sama apa. Mereka juga tadi ada unsur politiknya juga tadi itu ya. Uh, dan alhamdulillahnya kemarin karena sering silaturahim juga apa keterima pas waktu itu dapat rekomendasi dari uh, apa dosen dari Turki juga karena banyak silaturahim gitu. Ya, jadi biasakan perbanyak silaturahim. Nah, ini yang penting dan paling penting banget ya teman-teman. Bismillah gitu. Kalau kalau udah Allah yang bilang berangkat gitu ya kan, lolos ya udah pasti lolos gitu. Apa sih yang nggak mungkin bagi Allah gitu kan. Jadi yang paling penting kalau bisa banyak juga mendekatkan diri kepada yang maha kuasa gitu ya kan. Kalau Allah bilang lolos ya udah gampang banget gitu. Dan insya Allah ada waktunya gitu kan. Uh, itu rumus dari segala macam apapun tuh mau bisnis mau apa ya dekati yang punya gitu. Kalau yang punya udah ngasih apa sih yang nggak bisa gitu ya. Sama kalau bisa juga perbaiki hubungan sama orang tua apa sama apa minta doa segala macam itu
membantu banget gitu. Bentar, ini masih kelihatan lampunya mati nih di sini ya. Masih Kak, masih. Ya, soalnya ini jadi agak gelap. Oke, kita lanjut. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Bismillah gitu. Jadi apa aja mau bisnis mau apa, kalau Allah udah bilang oke, udah apa aja lewat gitu. Oke, kita lanjut. Apa saja yang perlu dihindari? Apa aja nih yang perlu kita hindari? Ada. Nah, ini jangan terburu-buru ya. Lakukan persiapan yang matang. Waktunya masih ada, diteliti lagi ya. Waktu itu saya ngisi juga sambil-sambil, bahkan dibantu Bang Haidar juga. Terus memang jangan terburu-buru gitu. Masih ada waktu, kecuali tapi memang ada yang cerita award di ITB itu macam-macam. Ada yang dia cuma ngisi 3 hari 4 hari, tapi kalau menurut saya sih dia mungkin udah ini ya, apa mungkin udah ada persiapan berkasnya lengkap atau apa, itu aman. Tapi kalau teman-teman istilahnya masih punya waktu yang panjang, ya betul-betul gitu, jangan buru-buru. Dilihat lagi satu-satu, dicek lagi, bantu orang buat ngecek dan lain-lain. Nah, ini juga ya, jadi tadi itu jangan terlalu berlebihan juga pas menyampaikan. Maksudnya nulisnya, oh saya ini macam-macam. Ya usahakan semuanya berkesinambungan gitu. Dan nggak terlalu kemana-mana. Jadi teman-teman pas dilihat, oh ini oke nih gitu, on point gitu. Sama apa ya, tunjukin kalau teman-teman baik, rajin ya, dan tidak sombong gitu kan. Ya alhamdulillah, insya Allah nanti lolos gitu. Nah, ini juga ada yang dihindari, salah satu tentang politik dan terlalu agamis ya. Itu boleh, bukannya nggak boleh, tapi memang isu-isu politik agak dihindari. Apalagi takutnya salah pembahasan gitu kan, nanti malah di blacklist gitu. Sama jangan mikirnya juga karena Turki, waduh dikasih semua ayat-ayat atau segala macam gitu. Ya usahakan jangan gitu. Apalagi sebenarnya di Turki pun Islamnya model-model sekuler gitu kan. Jadi boleh, tapi jangan terlalu ke sana gitu. Nah, ini juga ya, kalau aku kemarin alhamdulillah dapatnya di Sakarya gitu, tapi jujur waktu itu nggak cuman riset biasa-biasa aja gitu. Yang mana nih? Udah checklist aja 12 gitu. Dan ini nanti bakal mempengaruhi ya teman-teman penempatannya di mana. Kalau teman-teman yang pilih itu aja, ya nanti insya Allah bakal sekitaran itu biasanya. Tapi kita juga ada checklist gitu. Kalau nanti di luar pilihan kita mau nggak gitu. Tapi biasanya ini juga harus penuh pertimbangan gitu. Cuman milih di Istanbul doang atau di Sakarya aja atau milihnya beragam gitu kan, itu nanti bakal pengaruh ke lulus atau enggaknya juga gitu. Jadi kalau bisa sih, dan tadi kadang juga kalau kita checklist atau pilih yang di mana, nanti ditempatin yang di pelosok juga harus siap gitu. Makanya harus dicari benar-benar gitu. Oke, ini itu tadi udah ya sedikit tentang tips and trick apa yang dihindari, dan aku cerita sedikit kemarin pas daftar YTB gimana. Ya alhamdulillah waktu itu pas mau lulus ya 2023, alhamdulillah masih aktif di kerja di Manulife, terus juga waktu itu masih sempat di organisasi di FOSEI. Habis lulus pun habis itu kerja di Aksafam ya. Nama kerennya manajer riset dan operasional. Padahal yang bagian ngurus kebun ya. Intinya ngurus kebun gitu. Alhamdulillah kemarin berapa bulan di situ gitu. Di Aksafam. Terus alhamdulillah waktu itu diskusi sama orang tua, disuruh, sebenarnya waktu itu nggak pengen langsung S2 gitu. Tapi dari orang tua pengennya kalau bisa S2, dan saya setuju, tapi nggak langsung mentah-mentah saya ambil gitu.
maksudnya saya turutin, saya juga ngatur planning, apalagi namanya, cari apa yang oh S1 udah keluar pulau, S2 minimal keluar negeri gitu ya kan, atau kemarin sempat mikirnya kayak gitu. Terus juga kalau enggak minimal di Indo top 10 atau segala macam gitu. Nah, seperti itu. Terus alhamdulillah kemarin mau daftar macam-macam juga yang lain-lain, tapi memang minus IELTS. Saya waktu itu belum ada IELTS, jadi masih daftar Turki Burslarut. Habis kerja, habis itu fokus sambil nunggu. Waktu itu sempat ada conference di Malaysia juga, dan memang harus milih ya teman-teman, jadi memang nggak bisa semua ya. Maksudnya apa, nanti ada pilihan tuh, mau bisnis, mau karir profesional, atau bentar, ini baterainya masih aman nggak? Kok agak gelap ini ya? Bentar. Oh ya, baterai sebentar ya teman-teman, aku takutnya ntar mati. Oke, kita lanjut. Ntar baterainya mati. Oke. Oke, lanjut tadi sampai di Pare. Alhamdulillah ketemu banyak teman-teman di situ juga. Banyak ketemu insight baru ya teman-teman. Itu ada yang mau kerja ke Australia, mau LPDP ke ke negara macam-macam itu, alhamdulillah. Dan banyak jalan-jalan juga waktu itu ya. Tapi waktu itu sekitar 3 bulanan aja di Pare sambil nunggu. Dan waktu itu mikirnya kalau memang belum lolos baru mau fokus ke IELTS gitu. Dan waktu itu komitmen udah nyoba ini dulu gitu. Ntar kalau nggak lolos baru. Dan alhamdulillah mulus-mulus aja dan keterima gitu, alhamdulillah. Sekali coba gitu, alhamdulillah. Oke, ini juga penting ya. Kenapa pilih di Turki Bang? Kenapa nggak yang lain gitu? Tadi saya udah setting goals dan yang paling memungkinkan itu. Dan kenapa Turki? Saya kan ngambilnya di S1-nya tadi manajemen bisnis syariah ya. Dan memang fokusnya pengen ke wakaf gitu. Dan sebenarnya kalau secara teori menurut saya gitu kan, kalau wakaf alhamdulillah udah luar biasa gitu ekonomi Islam apa secara teori. Tapi biasanya orang wakaf, orang Islamic filantropi, begitu disuruh bisnis, secara bisnis macam-macam berantakan gitu ya kan. Makanya pengennya ke arah sana. Dan Turki salah satu yang secara praktek wakaf itu bagus gitu. Secara praktek wakaf bagus, makanya kayak gitu. Jadi cari-cari juga negara mana yang fokusnya kemana, ahlinya di bidang apa gitu. Jadi jangan sembarang. Dan jujur-jujurnya ya, sebenarnya kampus di Turki itu nggak terlalu, maksudnya secara ranking juga nggak begitu tinggi ya. Masih kalau secara ranking banyak kampus lain yang lebih gitu. Jadi teman-teman kalau punya option juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya milihnya kayak gitu. Dan memang senang sama Turki gitu dari dulu. Apalagi di Turki ya, alhamdulillah juga di sini ada 4 musim gitu, jadi bisa ngerasain. Kemarin sempat salju tapi baru trailernya doang. Terus ada musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas. Itu alhamdulillah. Dan Indonesia itu sebenarnya indah banget gitu kan. Tapi Turki juga nggak kalah gitu. Dua-duanya bagus gitu. Dan dan enaknya juga kalau di Turki geser-geser kemananya dekat, mau ke Arab, mau ke Mesir, mau kemana-mana gampang gitu. Bukan gampang, aksesnya gampang gitu. Lebih dekat kemana-mana, ke sana-sana, geser-gesernya. Saya juga planningnya pengen geser-geser, tapi belum. Insya Allah akan gitu. Terus juga kenapa di Turki ya, tadi ada Turki Burslara, mereka juga jejaringnya tadi kan, mereka datangin orang dari luar macam-macam, kita juga ikut bersosialisasi secara internasional. Kapan lagi jadi bule tadi. Sama ada macam-macam juga teman-teman yang ke Turki itu.
ada yang sambil nunggu pengumuman yang lain. Tapi kalau bisa jangan kayak gitu ya. Tapi ada yang kayak gitu dan ada yang tujuannya apa waktu itu dapat orang sini cewek tapi ya dapat orang sini habis itu pulang udah gitu. Mungkin tujuannya memang itu ya, mission complete udah pulang gitu. Sama memang itu tadi jadi bule dan sebenarnya kita ini ya apalagi orang-orang Asia kadang itu minder, aduh aku ganteng ya enggak ya, cantik ya ya kadang kita semua itu cantik dan ganteng tapi mungkin salah negara aja ya teman-teman, cari negara yang pas dan ternyata ada gitu. Itu salah satu aja ya, alasan. Banyak juga yang tadi case-nya kayak gitu. Tapi tadi itu dibalik itu semua banyak banget pelajaran yang bisa diambil, budaya, gimana kita ngelihat dari kacamata yang lebih luas, gimana kita mengklarifikasi hal-hal yang kita cuman baca atau yang kita lihat, terus juga apa tuh? eh ya tadi gimana kita ngelihat hal-hal yang lain. Insya Allah kebuka gitu semua berwawasan global. Oke, kita next. Sama mungkin cerita sedikit ya teman-teman. Saya asalnya dari ini sebelum penutup mungkin ya. Saya asalnya dari Penajam, Kalimantan Timur. Itu daerahnya pelosok banget, tapi alhamdulillah sekarang jadi KM gitu. Dulu pas SD saya cuma ngelihat apa Jabodetabek ya kan di berita-berita itu biasanya di Jabodetabek kita ngelihatnya oh pas SD tuh ada apa nih di Jakarta, apa nih di Depok, apa nih di Bogor, ada berita-berita gitu kan, apa itu di Jakarta di sana gitu kan, ternyata alhamdulillah S1-nya di sana gitu, bisa ngelihat langsung. Bahkan waktu itu sempat ngekos di Depok, berapa tahun di Bogor, itu banyak insight-insight baru. Alhamdulillah bisa di kota Depok kan, di mana semua berasal, apa aja, COVID lah, apalah ya kan, katanya apa isu babi ngepet lah, apalah Bekasi luar planet ya kan. Terus juga alhamdulillah pas SMP, waktu itu pas di pondok pernah juga minjam buku teman. Biasa kan kita di pondok itu suka baca novel lah apalah, walaupun beberapa nggak dibolehin gitu. Baca bukunya Ustadz Felix, judulnya saya pinjam waktu itu dari teman, Fatih 1453. Wah dulu pas habis baca itu, walaupun habis itu cari-cari info lagi kan, oh luar biasa banget gitu, Muhammad Al-Fatih menginspirasi banget, terus gimana keindahan Turki segala macam. Dulu cuman mikirnya masih, duh mungkin gak ya ke sana gitu kan, mungkin gak ya. Ya. Terus juga pas SMA sempat cuman bilang apa, aduh pengen S2, pengen kuliah di luar negeri atau segala macam, itu sebenarnya sekedar omongan dan sekedar mungkin gak ya gitu ya kan. Terus juga pas waktu itu belum daftar Turki Burs Lare, saya masih suka manah sama teman-teman panahan tuh bilang, aduh mungkin gak ya manah di Turki atau apa. Alhamdulillah kejadian gitu. Sama juga pas di pas skripsi saya waktu itu memang bikinnya judulnya agak-agak lain gitu. Apa judulnya lumayan berbeda dari yang lain, terus dibilang apa sih S1 apa yang gampang-gampang aja lah gitu ya kan. Tapi alhamdulillah dari skripsi S1 tersebut bisa nganterin ke alhamdulillah waktu itu ke Malaysia gitu. Alhamdulillah di full dibayarin gitu. Alhamdulillah. Nah, makanya teman-teman jangan takut punya cita-cita. Jangan takut punya mimpi ya. Aku ingat banget itu kata-kata Pak Hadi ya, mantan wakil gubernur yang lalu. Beliau bilang kayak gini, milikilah cita-cita, tujuan, visi misi yang besar. Dan kalau bisa minimal jangan untuk diri sendiri gitu, tapi untuk orang lain juga. Insya Allah nanti rezekinya, kemampuannya juga bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang banyak gitu. Nah, terus juga apa biasanya orang-orang yang punya mimpi besar, punya tujuan besar, visi misi besar itu ya bergeraknya juga temannya lah, apanya, relasinya juga adalah hal-hal yang besar gitu. Sama kalau misalkan ada yang bilang
apa sih mimpimu terlalu besar gitu, apa sih jauh banget gitu, ya tinggal balas gitu kan, balas aja, ya kamu aja yang pemikirannya terlalu kecil gitu, tapi jangan dibilang langsung ya, dibisikin aja, jangan dibisikin, dalam hati aja gitu, ya kadang gitu. Berpikirlah, eh, punyailah cita-cita, visi misi, tujuan yang besar gitu, insya Allah bisa gitu, jangan takut. Oke, terakhir ya, kata-kata hari ini ya, kata Ustadz Abdul Somad, orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Orang yang paling pengecut adalah orang yang tidak punya cita-cita, tapi yang lebih pengecut lagi adalah mimpi bercita-cita pun dia tidak berani gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat Masya Allah sekali ya dari Kak Murtado. Sepertinya teman-teman udah nggak sabar nih ya untuk bertanya. Baik, setelah penyampaian materi ini selesai, kita akan lanjut ke sesi Q&A, tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Jangan lupa on mic dan on cam. Bagi teman-teman yang bisa ber nggak bisa on mic, silakan ketik pertanyaannya di kolom pesan. Ini bentar saya sambil nyalain lampu ya. Baik, kepada Kak Latifatul Najana, dipersilakan. Aduh, kok ini sih. Ini suaranya masuk ya, Kak? Sebelumnya, mohon maaf belum bisa on cam, dan juga sebelumnya makasih Kak Murtado ya yang sudah menjelaskan eh, mengenai beasiswa ini yang sangat komprehensif ya, dari tahapan hingga ke tips dan triknya. Sebenarnya dari tadi tuh juga nunggu penjelasan dan juga pengalaman dari Kamu Tado sih, mengenai, kan tadi ada 2 poin ya tahapan yang apa ya, di notice yang paling urgent itu yang tahapan berkas dan interview gitu. Nah, mau nanya pengalaman sih, lebih ke pengalaman saat interview gitu, karena itu kan juga dari 300 ya tadi ya yang bakal disisir jadi diseleksi jadi 100 orang gitu. Itu sih Kak yang poin pertamanya. Oke, terima kasih Kak Suci. Uh, Tadi ada yang kelewat ya. Tadi saya dengarnya di bagian interview aja, atau ada pertanyaan lain? Yang interview dulu aja Kak. Oke, oke. Kalau tips and trick dan interview, sebenarnya itu udah lumayan jauh ya. Maksudnya, eh, ya penting, tapi tadi memang paling penting di bagian berkas dulu ya kan. Nanti insya Allah baru baru ke yang itu. Tapi nggak apa-apa kalau untuk yang di interview itu biasanya, gimana keseriusan teman-teman aja sih biasanya. Sama bahasa Inggris juga ya. Waktu itu saya sempat agak kewalahan gitu. Sebenarnya pengen jawab seperti ini dan seperti itu, tapi ternyata karena bahasa Inggrisnya masih belum nyampe gitu kan. Masih dengan kata-kata yang agak kurang gitu. Nah, itu jadi siapin bahasa Inggris juga, terus juga kalau bisa, eh, gimana caranya teman-teman buat mereka, biasa kalau interview apapun ya biasanya gimana supaya dinotis. Mungkin ada juga macam-macam, kemarin ada yang pakai baju daerah, ada yang pakai macam-macam, terus biasanya kita apa, biasanya kita, apa tuh, disuruh bawa sertifikat segala macam, terus disuruh jelasin, terus apa lagi namanya, gimana di notice. Ada juga beberapa yang kayak mungkin sedikit-sedikit menonjolkan budaya Indonesia gitu kan, masuk ketok dulu, terus apa, izin kalau mau duduk,
atau agak permisi atau salaman gitu. Sebenarnya itu eh, apa gimana teman-teman aja gitu. Eh, tapi tadi gimana teman-teman eh, apa supaya dinotis sama sebenarnya pertanyaannya juga kurang lebih dari apa yang teman-teman tulis. Jadi mereka mau mengklarifikasi, ngelihat keseriusan teman-teman dan apa ya sebenarnya jujurnya itu YTB juga agak ini ya eh, apa penilaiannya itu kadang memang dari ya mungkin kita bisa nebak-nebak kayak tadi kan kayak politik ekonomi budaya segala macam tapi ternyata ada juga yang ternyata biasa aja tapi oke dan memang agak random ya memang tadi harus harus benar-benar apa tuh harus benar-benar ngikutin proses yang ada dan sabar sebenarnya. Itu kurang lebih atau apa lagi planning ke depannya gimana. Harus diperjelas sama disiapin pokoknya kurang lebih seputar itu dan ada juga kok apa tuh em, kumpulan soal-soalnya juga ada kalau mau di beberapa ini nanti bisa saya share juga jadi bisa disiapin teman-teman gitu. Gimana tadi Mbak siapa Latifatul Janah ya. Oh iya, makasih Kak Murtado. Oh iya, tadi lupa ke notis juga soal isu ya, isu politik tadi. Nah, aku tadi nyimak tuh kalau di tulisan yang dinotis itu ada 3 poin ya, ekonomi, politik, dan budaya gitu. Nah, dan di poin selanjutnya itu Kak Murtado juga bilang tadi di poin hal yang harus dihindari yaitu hindari isu politik gitu dan jangan terlalu agamis gitu kan. Nah itu gimana tuh Kak? Maksudnya karena kebetulan aku jurusan komunikasi ya dan aku tuh konsentrasinya broadcasting. Tapi aku tuh di lumayan interest terhadap politik dan skripsi juga tentang politik gitu. Jadi mau minta pandangan dan penjelasannya. Oke, em, bagus pertanyaannya. Kalau aku sebenarnya maksudnya politik yang apa yang disarankan dan yang enggak itu harus pilih-pilih tadi ya kan bisa jadi bumerang bisa enggak. Contohnya kayak isu politik mau bahas tentang Ataturk dan macam-macam contoh atau politik dalam negerinya si eh, Turki gitu. Kalau bisa jangan kecuali hal yang cari aman gitu. Contohnya oh gimana hubungan politik Indo dan Turki, gimana cari problem solving tentang apa masalah yang ada atau gimana secara politik lebih kuat dibanding politik-politik tadi. Oh, kita ngebahas tentang isu politik yang ada di Turki atau apa, itu nanti malah jadi kayak ya apa sih ini apa eh, bahasnya masalah yang istilahnya di sini pun juga mereka eh, inilah bahkan beberapa dilarang dibahas gitu. Mungkin yang kayak gitu yang harus bisa eh, pilih yang apa lagi namanya yang aman gitu, lebih ke yang aman ya. Eh, Kebaca nggak maksudnya apa? Lebih ke yang aman, jangan yang politik-politik dan yang dari mereka pun problematik kecuali bentuknya saran gitu. Gimana Latifah? Soalnya juga banyak Oke, kalau tadi yang jurusan hubungan internasional juga termasuk banyak yang keterima. Tapi tadi bahas yang aman gitu. oke, Salma makasih Hania banyak, tadi Murtado. siap. Baik, selanjutnya ada tadi Kak Salma Hania Raisen ya. Iya Kak. Oke, dipersilakan kalau mau bertanya. Mau izin tanya Kak. Setahu saya kan salah satu syarat dokumen YTB itu kan perlu surat rekomendasi ya. Tapi untuk yang misalkan kayak gap year gitu, surat rekomendasi itu perlu minta ke siapa? Iya,
yang tadi aku bilang ya, makanya perbanyak silaturahim atau apa. Tapi walaupun gap year tadi masih bisa ke kampus pun kan kita alumni gitu ya kan. Masih boleh gitu. Jadi masih bisa banget, apalagi entah itu biasanya kan kita minta ke rektor, kadang juga mereka nyambut kok, insya Allah gitu. Ke rektor, ke dosen yang dulu, atau ya biasanya juga insya Allah ditanggapin. Jadi kalau bisa sih yang gampang ya nginduk ke yang waktu itu kita alumni sebelumnya gitu. Jadi lebih gampang, udah kenal juga, jadi bisa. Kalau yang lain-lain bisa, tapi tadi banyak-banyak silaturahim atau yang lain gitu. Seperti itu boleh untuk ke yang apa? Ke yang kita punya sebelumnya gitu. Alma mater yang kita punya sebelumnya. Atau tadi di luar itu juga boleh minta rekomendasi dari organisasi besar atau apa gitu juga boleh. Ini sambil baca yang di komen kali ya, di kolom komentar ya. Oke, baik Kak. Kak Oke, Salma, ini apakah sudah terjawab? Udah, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Murtado atas oke. jawabannya. Dan terima kasih Kak Salma yang sudah bertanya. Izin membaca pertanyaan Anda di kolom chat ya Kak. Yang pertama dari Lia Maharani. Ada 3 pertanyaan nih Kak. Yang pertama itu beda YTB dan TDV. Dan soal kedua tentang uang asrama 1 tahun pertama, kakak bayarnya pakai uang bulanan yang dikasih atau asramanya udah free, seperti BKT, uang kosnya dari uang bulanan. Dan soal yang ketiga, gimana rasanya belajar bahasa Turki, Kak? Aku mau ambil ke sana, tapi masih rada takut gak bisa kuasai bahasanya meskipun udah dikasih kursus bahasa Turkinya. Oke, makasih lihat pertanyaannya. Eh, YTB dan TDV. Sebenarnya kalau aku tahunya itu YTB TDV itu cuman beda ini ya, apa kalau TDV itu sebenarnya jurusan-jurusan yang syariah aja. Yang Islami ilahiyat segala macam itu di TDV. Kalau yang YTB jurusannya umum. Terus kalau TDV aku kurang tahu sebenarnya, tapi kalau nggak salah sama ya, dari semuanya, dan kalau nggak salah kayaknya kuotanya lebih sedikit kalau TDV itu. Tentang uang asrama 1 tahun pertama, bayarnya pakai uang bulanan yang dikasih atau asramanya udah, itu nanti udah otomatis, jadi kita tinggal aja makan di situ, tinggal di situ, udah dibayar sama YTB-nya gitu. Terus apa nih, kalau tahun kedua nanti dia ngasih, nah itu baru yang agak, kalau S2 baru nanti cari tempat tinggal sendiri, baru dikasih tambahan buat uang rumah, dan itu tergantung kita juga pilihnya di mana. Yang ketiga, gimana rasanya belajar bahasa Turki, Kak? Aku mau ambil ke sana tapi masih rada takut. Eh, ya seru sih, alhamdulillah kalau bahasa Turki ya. Walaupun memang jujur lumayan sulit macem-macem, terus apa tuh, yang kayak tadi aja aneh-aneh gitu ya, bahasanya beda lah sama Indonesia. Tapi untungnya masih alfabetnya sama, paling beda beberapa, ada yang beda gitu. Dan aku jujur juga baru banget belajar bahasa Turki di sini, baru berapa bulan ya. Dan kalau yang kan kita sering juga kumpul bareng yang udah, bahkan ada yang udah lulus juga, insya Allah bisa-bisa aja gitu. Apalagi sebenarnya Turki termasuk, katanya sih belum masuk kuliah juga kan, tapi katanya lumayan gampang gitu. Tapi kalau untuk bahasa Turkinya memang lumayan. Tapi alhamdulillah aku juga ini udah lolos 1 tingkat. Jadi kemarin habis ujian A1 ke A2, alhamdulillah lolos aja gitu. Dan memang memang butuh proses aja gitu, butuh waktu. Dan kalau teman-teman nggak belajar ya nggak bisa. Dan aku juga yang baru banget, tapi pernah sih sempat ngikutin kelas online doang, itu pun cuman selewat. Kok bisa gitu. Dan memang ada beberapa yang bilang eh, apa di jurusan tertentu agak sulit, apalagi kayak ilmu komputer segala macam, udah bahasa Turki, ilmu komputer lagi kan, bahasa komputernya bahasa Turki gitu, aduh luar biasa. Tapi kalau yang lain, apalagi yang umum-umum, ya insya Allah bisa gitu, apalagi tadi dikasih proses 8 bulan, tapi memang rata-rata di situ, tapi insya Allah bisa, apalagi kalau belajar insya Allah bisa.
Ini langsung aja kali ya, saya langsung jawab ya, Suci ya. Baik, Kak. Iya, jadi saya Eh, juga termasuk baru dan alhamdulillah bisa bahasa. Ya, udah mulai tadi juga bisa ngomong-ngomong dikit-dikit lah. Izin bertanya bagaimana rasanya kuliah di Turki, bagaimana sosialisasi dengan warga Turki. Eh, Kalau ditanya bagaimana rasanya kuliah di Turki, jujur ya tadi kalau aku sih tipikal orang yang suka suka ketemu orang baru, suka jalan-jalan juga ya, suka kemana, suka nyasar-nyasar juga kadang. Apa ya seru banget sih ketemu orang baru tadi kita ngerasa jadi bule ya di sini ya, beda sendiri ya. Terus apa kalau untuk sosialis sama warga negara lain, alhamdulillah kalau di Turki bukan negara salah satu yang saya syukurin juga kalau untuk sholat untuk apa itu masih aman alhamdulillah, walaupun emang sama, agak susah ya, apalagi kita yang di Taskia tuh apa biasa nyeker pakai sendal doang ke mana-mana gitu kan ke kampus. Di sini orang pakai sepatu semua, kemana-mana pakai sepatu, nggak pakai sendal gitu kan. Jadi adaptasi juga. Terus kalau untuk sosialisasi, nah kalau tadi kelas bahasa kita ditempatinnya sama orang-orang dari ya tadi namanya pada belajar bahasa ya. Cuman kan di asrama keseharian itu bareng orang-orang Turki dan mereka baik-baik gitu. Mereka baik-baik apalagi Turki dan Indo itu nggak punya konflik bahkan istilahnya eh, apa tuh temen lah ya, nggak punya masalah gitu dan mereka juga apalagi kalau eh, ke orang-orang Asia insya Allah aman gitu orang Turki. Terus apalagi kalau bersosialisasi, alhamdulillah aman sih kalau Indo dan kita di sini terkenalnya baik gitu dan apa suka tersenyum walaupun kayak apa orang Indonesia terkenal kayak apa tuh eh, ya kayak nggak punya beban ya suka senyum gitu dan pokoknya ceria lah gitu. Oke, kurang lebih seperti itu dan mereka baik-baik dan mereka itu sebenarnya apalagi tua yang orang tua itu mereka suka kepo gitu kadang apa dari mana gitu-gitu oh dari Indonesia gitu-gitu suka ngajak ngobrol mereka apalagi kalau ditawaran orang Islam juga wah itu pasti insya Allah aman di sini mereka ikram banget bahkan kalau di mana-mana itu kadang tapi nggak di semua tempat baik banget dia mereka memuliakan tamu di, apa datang dikasih teh dikasih apa setiap tempat ada beberapa nggak perlu bayar atau apa kayak gitu dia sangat memuliakan tamu gitu apalagi saya telat takutnya ada yang kelewat mau tanya budget selama proses pendaftaran itu berapa kayak apakah selama pemberangkatan awal Turki itu dari kita atau pencairan beasiswanya cepat atau sebaliknya ya tadi sempat spill budget gitu kan sebenarnya tergantung teman-teman gitu. Tinggalnya di mana juga yang Jabodetabek itu termasuk enak karena nggak perlu tadi ya kayak aku sama Yati kan beda tempat kalau Bang Haidar enak tuh Jakarta kan tinggal ke bawah gitu kan mau ngurus berkas-berkas ya tadi bolak-balik aku pun waktu itu biar menghemat waktu itu nggak pulang dulu beres berkas baru pulang gitu paling di situ kalau yang bikin mahal tiket bolak-balik ngurus berkas dan sebelum keberangkatan itu kan kalau semuanya budget berapa berarti dan tiket pun alhamdulillahnya dia nggak sistem reimburse gitu jadi begitu udah lolos beasiswa Turki teman-teman nanti dapat apa disuruh milih tanggal mau berangkat kapan tapi range gitu aja kayak tanggal 10 sampai berapa nanti dikasih tiketnya tanggal segitu dan dapatnya Turkish Airlines langsung dari sana memang dipesaninnya yang itu Turkish Airlines jadi nggak perlu teman-teman bayar dulu yang Jabodetabek aman banget tadi paling cuman apa ngurus bolak-balik transportasi aja paling sama apalagi yang belum punya paspor ya bikin paspor sekarang apalagi lagi naik ya kalau nggak salah itu tapi jadi ganti warna merah kalau nggak salah apalagi paspor sekarang buat 10 tahun visa gratis tadi apa budgetnya di transportasi paling sama kalau ada persiapan-persiapan tadi kalau teman-teman ikut kelas ikut apa dan ini juga yang perlu di ini tuh pas udah ke sini tuh kayak bayar ini ya apa tuh. Hmm, Contohnya kayak kan baru masuk, jadi belum bisa dapat beasiswa langsung gitu. Jadi kita harus bikin
bank dulu, apa bik- bank, bikin akun bank dan segala macam, dan bisa jadi sebulan 2 bulan tuh ada yang belum dapat. Nah itu paling buat antisipasi di situ. Tapi alhamdulillah kemarin aman aja sih. Spill budget berapa? Kalau tadi sekitar kalau teman-teman nggak yang terlalu eksklusif banget, mungkin sekitar 5 jutaan juga udah cukup gitu. Tapi ya kalau bisa lebih gitu. Makanya tadi harus bisa, nggak harus sekarang juga, bisa sambil apa dulu, atau ternyata memang udah punya apa lagi namanya, privilege lain kan, beasiswa orang tua, atau sekarang banyak juga yang udah buka beasiswa-beasiswa persiapan, bahkan sampai ke IELTS, sampai ke paspor juga. Kadang ada beberapa institusi yang suka ngasih beasiswa seperti itu. Berarti uang bulanan di tahun pertama nggak dikasih ke kita, kayak tetap dikasih. Jadi enaknya tadi itu udah apa, udah dapat asrama dibayarin juga dikasih bulanan gitu. Apalagi kalau teman-teman yang lain itu luar biasa lagi. Kalau nggak salah LPDP itu jumlahnya lebih di atas lagi. LPDP yang Saudi juga, Saudi itu parah lagi sampai dikasih macam-macam. Apa jaminan dari lembaga beasiswa terhadap mahasiswa, seperti batasan nilai atau bagaimana? Ini waktunya aman, eh, Suci? Nggak apa ya? Iya, Kak. Mohon maaf, bisa diulang. Lanjut ya, ini udah. Iya, Kak. Maaf, Kak. Suaranya nggak kedengaran. Eh, ada batasan waktu atau gimana? Lanjut Ada, Kak. pertanyaan. Sebenarnya sudah selesai. Nis, dihabisin yang ini kali ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, dari Adi. Terus apa saja jaminan dari lembaga beasiswa terhadap mahasiswa, seperti batasan nilai atau bagaimana? Dan kalau untuk batasan nilai, sebenarnya lebih ke, kalau nggak salah itu ke kehadiran ya teman-teman. Jadi kalau di Tomer atau di kelas persiapan bahasa tadi itu, apa, beberapa kalau nggak hadir ada pemotongan beasiswa atau segala macam. Kalaupun nilai, enggak sih, alhamdulillahnya gitu. Jadi bahkan dikasih tambahan boleh telat setahun gitu. Kadang beberapa kan dari berbagai negara gitu. Namanya bahasa Turki tadi itu, mereka bahkan ngasih keringanan kadang. Jadi enggak apa-apa. Tiket pesawat sudah disediakan oleh lembaga. Ya, benar. Sekali berangkat, tapi dari keberangkatan dari Jakarta. Sama tadi ngurus berkas di awal-awal ya teman-teman. Paling buat itu, kayak buat izin tinggal itu nggak di cover. Tapi itu juga tadi itu, modal 5 juta hingga 10 juta itu insya Allah aman gitu. Asal teman-teman nggak macem-macem gitu, nggak suka macem-macem. Ya mungkin itu. Baik. Terima kasih kepada Kak Murtado atas jawaban yang sangat Masya Allah sekali. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Baik, masuk ke sesi berikutnya, yaitu closing statement. Kepada Kak Murtado, dipersilakan untuk memberi closing statement-nya. Oke, udah habis tadi kata-katanya ya. Ya Iya. pokoknya teman-teman semangat ya. Tadi kalau untuk apa, jangan jangan apa ya, jangan malu untuk bermimpi, jangan jangan ragu kalau mau punya cita-cita besar, mau tujuan besar, insya Allah bisa gitu. Iza sodaqal asmu wa doa sabil. Kalau jelas keinginan kuat, insya Allah ada jalan gitu, ya kan? Dan tadi kalau bisa usahakan, insya Allah kalau dalam kebaikan, terus juga apa, untuk orang lain juga, terus dekatin yang maha kuasa, ya kan? Insya Allah semua udah lancar aja gitu, insya Allah ya. Dan tadi apa, semua itu punya starting point yang beda-beda. Jadi ya mungkin, ya kalau kalau dengar kisah-kisah awal di beasiswa juga ada yang sampai 7 tahun, sampai 8 tahun baru dapat. Tapi sambil-sambil ngapain gitu. Ya semua insya Allah
kalau berjalan di jalannya insya Allah akan sampai gitu. Mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata. Makasih banyak teman-teman. Dan juga kalau misalkan ada mau tanya atau konsul, boleh banget ya. Boleh DM di Instagram atau chat aku aja langsung juga boleh. Ya, makasih banyak. Semangat mengejar mimpinya teman-teman. Dan Baik. kalau bisa kita pergi keluar gitu ya kan. Ya kalau bisa balik lagi gitu. Baik. Baik, terima kasih kepada Kak Murtado atas closing statement-nya. Acara berikutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber, dilanjutkan dengan dokumentasi bersama. Pada operator dipersilahkan. Baik, izin mengambil dokumentasi ya Kak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak. Lanjut dokumentasi bersama. Bagi teman-teman yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam ya. Ayo on cam teman-teman. Ini ada macam-macam, ada teman dari Pare juga, luar biasa nih pada hadir. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Senyum. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Kita sudah memasuki penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Arsyad. Kepadanya dipersilakan. Mari teman, untuk menutup acara pada malam hari ini, mari kita tengadahkan tangan kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العمل وأهل الإخلاص. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian berakhir, terima kasih kepada Arsyad. Dengan demikian berakhir acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Murtado selaku narasumber hebat kita pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang bersemangat nih ngikutin webinar pada malam hari ini. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Taskia Juara yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik, dan tentunya terima kasih juga kepada semuanya. Semoga acara ini memberikan insight baru, inspirasi, dan semangat untuk terus berjuang meraih impian. Saya Suci Rahmadani selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih semuanya. Terima kasih Kak Terima Murtado. kasih kamu Tando. Kasih. Ya ditunggu di Terima Turki. kasih Kak Siti. Masya Allah.